Gubernur DKI Anies Baswedan penuhi panggilan KPK terkait korupsi pengadaan tanah. Pak Sutri diserang pria bersenjata tajam usai mengantar anak ke sekolah. Berpura-pura jadi korban begal, ibu rumah tangga ternyata serahkan motor ke selingkuhan. Sebesar-besarnya, saya tidak bermaksud untuk mempermainkan kepolisian. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fadi Asip kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Maju Siang hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah siapkan beragam informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Informasi pertama dari rekan saya Loviana Dian. Lovi, kita punya informasi apa di segmen awal hari ini? Baik, terima kasih Pandi. Pemirsa, negara tetangga Indonesia, Singapura saat ini tengah menghadapi gelombang baru pandemi COVID-19. Angka kasus harian COVID-19 menembus lebih dari 1.000 kasus, tertinggi sejak April 2020 lalu. Bagaimana Indonesia mengantisipasi lonjakan COVID-19? Semuanya kami rangkum dalam Anju Siang selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan. Pemanggilan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Gubernur DKI Anies Baswedan tiba di KPK sekitar pukul 10:15. Anies diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek rumah DP 0% di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Saranajaya Pasca Yori Pinontoan sebagai tersangka. Pada pagi hari ini, saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani di gedung KPK Jakarta. Ririn, apa materi pemeriksaan terhadap Anies hari ini? Ya Lovi, memang keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan pada saat tiba di gedung KPK sekira pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Keduanya membawa sejumlah dokumen, namun tidak merinci dokumen apa saja yang dibawa, tapi tentunya dokumen-dokumen tersebut untuk mendukung adanya kesaksian yang akan diberikan kepada penyidik KPK berkaitan soal pengadaan tanah Munjul Cipayung, Jakarta Timur untuk tersangka Yori Cornelius selaku Direktur Perumda Pembangunan Saranajaya. Tentunya penyidik akan menggali informasi berkaitan tentang pengusulan pembahasan anggaran pada BUMD, yakni berkaitan tentunya terkait tentang proses jual beli tanah yang dilakukan oleh BUMD khususnya yaitu adalah di Perumda Pembangunan Saranajaya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 4 orang tersangka dan juga 1 korporasi dalam perkara ini yang bermula dari pada Februari 2019 AR melakukan jual beli terhadap tanah yang dimiliki oleh Yayasan Suster Cinta Kasih Kardus dan juga kemudian tanah tersebut kemudian dialihkan kepada Perumda Pembangunan Saranajaya. Namun dalam proses jual beli tersebut terdapat perbuatan melawan hukum, diantaranya yakni adalah tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pembelian tanah tersebut dan juga kajian apresial dan kelengkapan syarat-syarat sesuai dengan peraturan. Dan yang terpenting adalah tanah tersebut berada di zona hijau yang tentunya tidak bisa digunakan untuk proyek hunian. Setelah dilakukan kajian
Pengkajian dan juga Penyidikan, KPK menyatakan bahwa terdapat kerugian negara senilai 152 miliar rupiah. Dan saat ini telah dikembalikan senilai 10 miliar kepada negara dan diduga adanya uang tersebut digunakan oleh AR untuk kepentingan pribadinya, diantaranya adalah pembelian tanah dan juga sejumlah kendaraan mewah. Saat ini penyidik KPK juga terus mengupayakan adanya aset recovery dalam perkara ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lofi. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, tim Penikam Polrestabes Makassar membubarkan paksa tawuran 2 kelompok pemuda dan mengamankan 6 terduga pelaku serta senjata tajam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara karena warga sempat menghalangi penangkapan pelaku. Bak adegan film laga suara tembakan berulang kali terdengar di kawasan Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Penikam Polrestabes Makassar bersama Patmos Sabara terpaksa melakukannya karena upaya penangkapan pelaku tawuran mendapat perlawanan dari warga dan kerabat. 6 terduga pelaku diamankan beserta senjata tajam dan tameng yang digunakan untuk tawuran. Kegiatan dari perangkat kelompok ini sudah sering terjadi di daerah ini, yang mana melibatkan 2 kelompok yang bertikai. Kemudian ke remaja tersebut akan digiring ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Remaja sekitar 6 orang yang diduga sebagai pelaku dari peran kelompok tersebut. Para pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainews melaporkan. Pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan tiba-tiba diserang pria bersenjata tajam usai mengantar anaknya ke sekolah. Petugas menduga penyerangan yang terekam CCTV ini dilatar belakangi dendam pribadi. Kamera CCTV dari rumah warga ini menjadi saksi penikaman Umar. Seorang pria tiba-tiba mendatangi dan menganiaya Umar yang sedang membonceng istrinya usai mengantar anaknya ke sekolah. Puas melancarkan aksinya, sang pelaku kabur, sementara istri korban histeris meminta tolong. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP untuk mendalami kasus ini. Kalau untuk sementara, kalau melihat berdasarkan dari video ataupun rekaman CCTV tadi, kayak sepertinya saling mengenal. Namun kita perdalami lagi apakah memang betul-betul satu sama lain saling kenal. Keadaan korban seperti apa sekarang? Keadaan korban ada luka dan kita nanti akan cek lagi ke rumah sakit. Bang, motifnya sendiri apa bang kira-kira bang? Untuk saat ini nanti saya perjelas lagi, perdalam lagi nanti. Sementara itu korban yang mengalami luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainews melaporkan. Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur menyiramkan air panas mendidih ke anaknya yang masih berusia 9 tahun. Akibatnya korban mengalami luka parah dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Warga mengevakuasi bocah perempuan usia 9 tahun ini dari rumahnya di kawasan Sepinggan, Balikpapan ke rumah sakit. Korban tergeletak usai disiram air panas mendidih oleh ayah kandung HS usia 40 tahun. Akibat perbuatan sang ayah, korban menderita luka bakar 45% pada bagian punggung hingga paha. Peristiwa bermula saat pelaku baru saja pulang dari tempat bekerja. Ketika tiba di rumah, ia mendapati anaknya sedang menggoreng singkong. Tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi dan menyiram sekujur tubuh korban dengan air panas mendidih. Korban sempat berlari keluar untuk meminta pertolongan. Kenapa anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong. Sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar
paha, punggung, sambung sampai area-area seperti itu. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku sering menyiksa putrinya, namun sang ibu takut melaporkan perbuatan suaminya ke polisi. Kini pelaku yang juga seorang residivis ini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang bocah kelas 6 SD tewas setelah dianiaya kakak tirinya dengan senjata tajam di Lampung. Ironisnya pelaku mencoba bunuh diri usai membunuh adik tirinya. Marwoto hanya bisa menangisi kematian putra, anaknya yang berusia 12 tahun di tangan kakak tiri korban. Sempat mendapat perawatan medis, nyawa putra tak tertolong karena luka parah di bagian dada. Sementara pelaku yang juga kakak tiri korban berusaha mengakhiri hidup setelah menganiaya korban, namun nyawanya dapat diselamatkan. Peristiwa pembunuhan terjadi di kediaman Marwoto di Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong. Tapi posisi pintu sini masih dikunci. Saya pada lari ke sini, pintu masih kunci, akhirnya dibuka. Naik ke atas sudah kepapar yang gitu-gitu. Tapi yang kita lihat posisi dua-dua ini, yang kecil di bawah. Sementara polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari pemeriksaan awal, diduga pembunuhan dipicu cekcok mulut antara korban dan pelaku. Dari olah TKP ditemukan satu buah pisau dapur yang ada di TKP. Untuk kondisi pelaku sendiri saat ini seperti apa? Sementara masih dirawat karena yang bersangkutan setelah melakukan penusukan mereka berusaha untuk melukai dirinya sendiri. Kini kasus pembunuhan ditangani oleh Polsek Teluk Betung Selatan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mengaku dibegal, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan justru membongkar aibnya sendiri. Setelah diselidiki, sepeda motornya ternyata dibawa kabur pria yang diduga selingkuhannya. Di hadapan petugas, Ide, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, hanya bisa menyesali perbuatannya. Awalnya, Ide mengaku pada petugas Subdit Jatanras Polda Sumsel menjadi korban begal sepeda motor. Namun setelah diselidiki, sepeda motor ternyata dibawa kabur seorang pria yang dikenal Ide melalui media sosial 2 tahun terakhir. Pengaduan saya itu semuanya tidak benar. Jadi saya atas nama Ida dengan tulus beserta jajaran Kapolda Sumsel Sumatera Selatan, saya mohon benar-benar minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk mempermainkan kepolisian. Ide dan pria yang diduga selingkuhannya AG sudah 2 kali bertemu, namun di pertemuan kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Petugas kemudian mengamankan pelaku AG bersama barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, sepatu, hingga helm. Ide mengaku membuat laporan palsu karena takut hubungannya dengan AG diketahui suaminya. Sementara pelaku AG masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumsel dan terancam pasal 378 Junto 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dituduh mencuri oleh seorang pemilik kios tempatnya bekerja, 2 wanita di Minahasa, Sulawesi Utara mengaku dicekoki kotoran hewan. Keduanya juga mengaku dipaksa meminum minyak yang dicampur cabai rawit. Didampingi kuasa hukumnya, YR dan LD mendatangi Mapolda Sulawesi Utara. Keduanya melaporkan kejadian yang mereka alami selama bekerja di kios milik GR. Keduanya mengaku dituduh mencuri oleh GR, namun karena mengelak, keduanya dipaksa memakan kotoran hewan. Tak sampai di situ, pelaku juga memaksa YR dan LD meminum minyak cengkeh yang dicampur cabai rawit. Kedua korban mengaku baru berani melaporkan kejadian ini setelah bertemu keluarga. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyidikan Polda Sulut, sementara kedua korban mengalami trauma.
libur kita suruh tumbuh kondisi campur dengan minyak cincek. Nah minyak cincek itu pedis sekali Kak. Memang pedis kalau Rica pedis, sedangkan cuma mau cium masih pedis, apalagi kok masih masuk di dalam mulut, apalagi setangannya Rica. Nah itu Rica itu dia suruh paksa Pak kita supaya memakan, sampai ini air liur pun dia boleh sampai mau keluar. Bayangkan DP pedis itu kalau berasa bagaimana. Kalau saya melihat, saya menduga tuduhan pencurian itu hanya sebagai modus supaya oknum yang kami laporkan ini tidak perlu membayar gaji. Bahkan hampir setahun gaji tidak dibayarkan. Selain itu, yang korban Nina, handphonenya dirampas supaya tidak berkomunikasi dengan orang lain atau melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Pemirsa, 2 pelaku investasi bodong disekap dan dianiaya korban di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur uang korban hingga miliaran rupiah. Ketemu teman bokap gue, ketemu di daerah Setu, dia punya rumah atas nama orang lain. Dia punya lahan 400 meter atas nama orang lain. Kita digelapin, gue punya dokumennya tunggu. Wanita korban investasi bodong ini kesal dan marah-marah sambil menunjukkan bukti penipuan yang dialaminya. Korban mengaku ditipu pelaku hingga mencapai 1 miliar rupiah. Uang yang tak kunjung kembali sejak tahun lalu membuat korban terpaksa melakukan penyekapan dan penganiayaan kepada pelaku. Saat ditemukan petugas, 2 pelaku investasi bodong luka lebam mengaku dianiaya lantaran terlibat utang piutang. Diketahui total sebanyak 5 orang menjadi korban investasi bodong dan uangnya dibawa kabur 2 pria sejak tahun lalu. Tempat kejadian perkara, kami mengamankan 3 orang yang diduga terlapor dalam kasus dugaan penyekapan dan dugaan penganiayaan tersebut. Sementara untuk menindaklanjuti kasus ini, 3 orang yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan dibawa petugas bersama 2 pria yang diduga melakukan penipuan investasi bodong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia ditemukan tewas dengan kondisi tinggal tulang belulang di daerah Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat. Korban diketahui tinggal sebatang kara dan diduga telah tewas sejak 1 bulan yang lalu. 1 bulan tidak terlihat tetangga, seorang wanita lansia ditemukan meninggal di dalam rumahnya di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban baru diketahui sudah tak bernyawa setelah sejumlah tetangga curiga dengan bau menyengat yang berasal dari dalam rumah sejak beberapa pekan lalu. Dengan meminta bantuan ketua RT setempat, warga kemudian menobrak paksa pintu rumah dan kamar korban yang terkunci dari dalam. Korban pun didapati sudah tak bernyawa. Warga sekitar lokasi pun geger dengan ditemukannya jasad nenek berusia 87 tahun ini. Pasalnya korban tewas secara misterius dengan kondisi mengenaskan, hanya tinggal tulang belulang. Diduga korban yang semula dikira para tetangga telah pulang kampung itu sudah meninggal sejak 1 bulan lalu. Awal mulanya sih kita nggak tahu, cuman kita merasa bahwa udah sebulan lebih si ibu nggak pernah kelihatan mondar-mandir. Biasanya tuh sering jalan gitu ya, dan kadang-kadang juga mungkin sering ke rumah gitu. Tapi udah sebulan setengah ini kayaknya kok nggak ada kabar berita gitu. Terus ya mungkin karena saya merasa bahwa tidak ada bau, saya pikir si ibu ada di Bandung. Biasanya kan beliau pergi ke Bandung gitu, karena ada rumah ibunya di sana. Nah terus ada warga yang bilang kalau enggak kita coba lapor aja. Ya udah kita lapor. Usai diidentifikasi, jasad nenek malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Geruduk Mapolsek Natal desak polisi tuntaskan kasus penganiayaan pelajar yang dilakukan oknum penjaga lapas. Selengkapnya usai jeda.